Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami di mata kuliah Teknologi Minyak Emulsi dan Oleokimia. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan terkait produk sampo. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, di kelompok kami ada Muhammad Miftahur Roman, Febrian Subandi, Sandia Marta Aulia, dan saya Vincentia Sinta Purnama Dewi Sarumaha. Baik, sampo merupakan salah satu bahan yang sering digunakan untuk membersihkan kepala kita. Di mana sampo ini terdiri dari dua kelompok utama. Yang pertama adalah bahan utama dan yang kedua adalah bahan tambahan. Di mana utama ini merupakan deterjen yang sehingga dapat menghasilkan busa. Selanjutnya, bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan sampo adalah bahan yang dapat mempertinggi daya kerja sampo sehingga dapat bekerja secara optimal, di mana bahan-bahan tambahan ini harus aman pada kulit kepala, kemudian tidak menimbulkan kerontokan rambut, viskositasnya mempunyai viskositas yang baik, busa yang cukup, pH yang stabil, dan dapat mengoptimalkan kerja dari bahan utama atau deterjen sehingga dapat menghasilkan busa yang cukup banyak. Selanjutnya di sini adapun bahan-bahan tambahan yang biasa digunakan dalam pembuatan sampo. Yang pertama ada opacifying agent, di mana zat ini dapat menimbulkan kekeruhan dan penting dalam pembuatan sampo baik krim maupun sampo krim cair, yang biasanya merupakan ester alkohol tinggi dan asam lemak tinggi beserta garam-garamnya. Contoh dari bahan opacifying agent ini ada etil alkohol, stearil alkohol, glikol mono, dan distearat, serta magnesium stearat. Selanjutnya ada clarifying agent, di mana zat ini digunakan untuk mencegah kekeruhan pada sampo, terutama untuk sampo yang dibuat dengan sabun. Sangat diperlukan pada pembuatan sampo cair ataupun sampo cair yang jernih. Contoh dari clarifying agent ini seperti butil alkohol, isopropil alkohol, etil alkohol, metilen glikol, dan etda. Selanjutnya, yang ketiga ada finishing agent, di mana finishing agent ini merupakan zat yang berguna untuk melindungi kekurangan minyak yang hilang pada waktu pencucian rambut, sehingga finishing agent ini membuat rambut tidak menjadi kering ataupun rapuh. Contoh dari finishing agent ini adalah lanolin dan juga minyak mineral. Selanjutnya yaitu ada conditioning agent, di mana merupakan zat-zat berlemak yang berguna agar rambut mudah disisir. Contohnya adalah lanolin, minyak mineral, telur, dan juga polipeptida. Kemudian ada zat pendispersi, yaitu zat yang berguna untuk mendispersikan sabun CA dan MG yang berbentuk dari air soda. Contohnya ada Tuen 80. Kemudian yang keenam ada zat pengental, yaitu merupakan zat yang perlu ditambah terutama pada sampo air jernih dan sampo krim cair supaya sediaan sampo dapat dituang dengan baik. Kemudian penggunaannya dalam rentang 2-4%. Contohnya ada gom, ragakan, metilselulosa, dan karboksil metilselulosa. Kemudian ada zat pembusa, yaitu zat yang digunakan untuk membentuk busa yang cukup banyak, walaupun busa bukan merupakan suatu ukuran dari sampo, namun adanya busa akan membuat sediaan sampo menjadi lebih menarik dan sangat disukai oleh para konsumen. Nah, contohnya ada dientanolamin dan juga monoisopropanolamin. Kemudian ada zat pengawet, di mana zat ini yang berguna untuk melindungi rusaknya sampo dari pengaruh mikroba yang menyebabkan rusaknya sediaan. Contohnya ada formaldehida, hidroksibenzoat, dan juga metilpraben. Berikut merupakan cara pembuatan sampo. Proses pembuatan sampo ini melalui dua tahap pembuatan, yaitu proses pembuatan sodium lauryl ether sulfonat dan pembuatan sampo. Untuk yang pertama yaitu proses pembuatan sodium lauryl ether sulfonat. Lauryl ether dicampurkan dengan oleum 20% di sulfonator yang dilengkapi dengan pengaduk dan jaket pendingin.
dipanaskan pada suhu 46 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan ditinggal selama 4 jam. Hasil keluaran ini kemudian dimasukkan ke dalam mixer dan ditambahkan air sampai konsentrasi asam sulfat dari 99% menjadi 78%. Lalu campuran dari mixer menuju dekanter. Di dalam dekanter inilah terjadi proses pemisahan lauryl ether dan asam sulfat karena memiliki perbedaan densitas yang tinggi. Kemudian lauryl ether sulfonat ini dinetralisasi dengan menggunakan NaOH 20% di dalam neutralizer yang dengan temperatur operasi 51 derajat Celcius. Hasil keluaran sodium lauryl ether sulfonat ini kemudian digunakan untuk pembuatan sampo. Kemudian untuk proses pembuatan sampo, air yang telah dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dimasukkan ke dalam mixer, kemudian dimasukkan ETTA, etilen glikol monostearat. Setelah campuran ini larut, lalu dimasukkan sodium lauryl ether sulfonat dan diaduk lagi sampai homogen. Setelah tercapai kondisi yang homogen, campuran ini kemudian didinginkan sampai suhu 40 derajat Celcius dan dilanjutkan ke dalam mixer. Akan dimasukkan sodium lauryl ether sarkisonat, kokoamida polipropil betain, lauryl glukosid, kokonat dietanol amida, dimetikonol dan polikwartenium dan diaduk sampai homogen. Kemudian campuran ini ditambahkan hidantoin, sitrik asid, pewarna dan parfum sampo. Untuk videonya bisa dilihat pada link berikut. Oke, untuk selanjutnya yaitu ketidakstabilan emulsi pada sampo. Di sini saya mengambil dari jurnal penelitian, yaitu ada dua poin faktor yang menyebabkan ketidakstabilan emulsi. Poin pertama yaitu komposisi bahan baku dan bahan tambahan yang tidak tepat. Jadi komposisi bahan yang tidak tepat akan menimbulkan tingkat viskositas dan tingkat pH, akan membuat tidak konsisten dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga akan mempengaruhi adanya daya tahan terhadap jamur yang ada pada produk. Terus untuk poin kedua yaitu suhu dan lama penyimpanan yang terlalu tinggi dan terlalu lama dan tidak stabil, maka akan membuat pH dan viskositas juga akan ikut tinggi, akan ikut berubah atau naik. Jadi jika seandainya itu penyimpanannya itu masih dengan suhu kamar atau dengan ketentuan, tapi penyimpanannya itu terlalu lama, maka akan sama kejadiannya dengan suhu yang terlalu tinggi, yaitu membuat pH dan viskositas akan ikut berubah atau naik. Terus cara maintenance-nya yaitu poin pertama menggunakan komposisi yang tepat dan disesuaikan dengan kegunaan sampo yang berbagai penyakit pada umumnya, yaitu adanya ketombe, rontok, dan rambut yang kusam atau kesut itu seperti itu tinggi ketombe dan atau anti rontok. Jadi untuk produk sampo kan kegunaannya berbeda. Jadi untuk poin kedua yaitu simpan dengan suhu ruang dan tidak boleh menyimpan sampo itu terlalu lama, apalagi suhu yang berubah-ubah. Next, oke, sekian dan terima kasih dari kelompok kami yaitu kelompok 5, yaitu menggunakan produk sampo untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari teman-teman saya dan saya. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.